Sunyi, ya, ada sunyi. Jadi kalau yang naik motosikal biasanya ada polisi yang akan jaga di sebelum naik jambatan. Mereka nggak sarankan untuk kita gunakan laluan motor, ya. Jadi ya gunakan laluan yang mobil ataupun laluan ini, karena pernah jadi kejadian rompak di atas jambatan, ya. Jadi kalau waktu malam biasanya polisi akan tunggu di hadapan sana sebelum naik, dan setelah kita turun ada polisi lagi. Tanah reklamasi dibikin pabrik. Oke, jadi kita dari sini pun bisa lihat masih ada lagi tanaman pohon bakau serta pohon api-api, ya. Karena ini adalah benteng pertahanan semula jadi daripada tsunami, ya. Kalau kemarin tahun 2006, ya, yang berlaku di Aceh, di sini pun kena, ya. Kalau di Pulau Pinang 7 orang yang meninggal. Tapi yang di Kedah kebanyakannya mereka nggak ada pohon bakau nih, langsung pantai dan rumah di tepi pantai. Itu ramai yang terkorban. Yang di bagian utara, ya. Namanya Batu Kawan. Ya, Batu Kawan. Dan ya, kita bisa lihat ada pabrik Honda di sebelah kanan, ya. Ada satuan yang besar. Semuanya ini baru yang project yang kiri kanan ini semuanya pabrik baru. Ada IKEA juga nih. Oke, jadi dari sini kita akan masuk semula ke jalur Lebuh Raya Utara Selatan menuju ke Rumahnya Kuala keren-keren. Lumpur. Dan nanti kita akan berhenti untuk sholat di rest area, ya. 13, ya. Emang lautnya ini nggak dalam? Lautnya nggak dalam. Oh, nggak, di sini nggak dalam, ya. Di sini kawasan yang nggak dalam. Kalau yang karena dia sudah berdekatan dengan kawasan darat, ya. Jadi kawasan yang di bawah ini kebanyakannya lumpur, ya. Kawasan ini lumpur. Salah satu faktornya, ya. Jadi dasarnya harus lebih dalam. Jadi lumpur-lumpurnya dilepaskan di kawasan sini, ya. Jadi kalau di bahagian sebelah sini, kalau kita lihat di depannya semuanya ada pohon bakau, nggak ada pantainya, ya. Di kawasan Tanah Besar. Sama juga di kemarin waktu kita lewat mau ke Thailand, pantainya nggak begitu cantik, ya, karena lumpur yang untuk kita buat pelabuhan itu dilepaskan di kawasan di utara sama selatan, ya. Jadi ini masih Selat Melaka, ya. Masih Selat Melaka, okay. Dan untuk jambatan ini sebenarnya mau dibuat rest area, ya. Rest areanya di mana? Tuh, di antara dua pulau, ada 3, ya. Yang paling kiri, tengah, kemudian yang paling kanan. Di antara yang tengah
dan yang paling kanan di hadapan tuh kalau kita lihat ada kayak ada macam perkampungan nelayan di situ yang mau buat rest area ya. Tetapi projek itu mendapat bantahan karena risikonya begitu tinggi ya, karena ramai juga melakukan aktivitas terjun bebas ya, ramai kerja ya kan. Jadi tapi sebelum itu pun memang tempat ini memang menjadi favorite untuk membunuh diri ya, membunuh diri. Jadi kalau dibuat rest area lebih ramai lagi yang ya terjun bebas. Tahun 90-an itu banyak kita gabung untuk daripada dirikan Petronas Tower, jambatan itu banyaknya daripada syarikat daripada Jepang dan Korea ya. Samsung Engineering ya, banyak bantu untuk siapkan jambatan yang pertama. Ini jambatan Pulau Pinang yang kedua ya, ataupun nama lainnya adalah Jambatan Sultan Abdul Halim ya, yaitu yang di Beton Agung kita pada waktu itu ya. Kebetulan dia adalah Sultan Kedah, jadi simbolik ya, simbolik dahulunya Pulau Pinang ini milik Kedah ya. Jadi diletakkan nama Sultan Abdul Halim. Tuh jembatannya panjang 25 kilo. Ini jalan tol. Di situ reklamasi, dibikin mall. Apartemen. Jembatan Sultan Abdul. Ya, dia mulai nih jembatan ini. Jembatan di atas laut. Proyek reklamasi. Proyek reklamasi. Ada apartemen nih, Pak. Alhamdulillah selesai urusan kita di Chaurasta ya. Jadi kita lanjut saja perjalanan lewat jambatan yang nomor 2 ya, panjangnya 25,7 km ya, 2 kali lipat panjang jambatan yang pertama. Satu kita ke dahulu, ini semuanya di sebelah kanan kita ini semuanya adalah laut ya. Laut dan pantainya lebih jauh lagi dari sana ya. Didirikan kawasan pabrik ya di sini, di sebelah kanan ini semuanya kawasan pabrik, dan menjadikan Pulau Pinang salah satu negeri antara yang terkaya dan juga yang paling ramai orang hijrah ke sini untuk mengubah nasib waktu dulu ya. Jadi selain daripada tempat wisata ya, daripada ekonomi pabrik ini menjadi sumber pendapatan kepada pemerintah Pulau Pinang ya. Jadi di belakang sana
bandara di depan kita, ya, di depan sana itu bandara. Jadi dengan adanya jambatan nombor 2 sebelah sana ada kawasan pabrik yang baru, ya. Jadi siap barang-barang yang siap di pabrik, kemudian digunakan kontainer, diantar melalui jambatan, kemudian langsung ke bandara. Okey, dan kita bisa juga lihat di sebelah kiri ada satu pulau, ya. Ini pulau namanya Pulau Jerjak, ya. Salah satu pulau yang paling angker di Malaysia, ya. Kalau dilihat ada bukit yang berada di belakang sana dan ada yang di depan sini, ya. Kalau yang di belakang sana penjara, ya, penjara tua. Dan di sini hospital atau rumah sakit. Jadi waktu dahulu Inggris mana-mana tahanan semuanya diantar ke penjara dari sini, ya. Dan ada juga resort yang di situ, ya. Jadi resort itu setiap tahunnya ganti mau buat perniagaan yang baru, ya. Jual resortnya, tapi satu malam orang order tiga hari 2 malam, mau nginap 1 malam pun nggak bisa, langsung pulang, ya. Jadi banyak gangguan yang ada di sampai sekarang. Jadi kalau bapak berminat untuk jadi owner yang baru, ayo gabung sama saya. Ya, kita buat dark tourism, ya. Nggak ada kunjungan ke sana. Ada kunjungan, tapi sore itu udah Itu kawasan close, pabrik. ya, sudah tutup, ya. Dahulu ada ferry, ada bot kecil Kawasan pabrik daripada sini reklamasi. langsung ke sana, masuk, orang foto-foto, ya. Jadi owner yang sebelum pandemik sudah buat tempat kayak hiasan untuk orang ambil foto. Jadi ramai yang pergi, ya, tapi tidak menginap di sana. Jadi nggak membuahkan, nggak mendapatkan uang dari situ, ya. Jadi kalau ada yang mau pergi nanti kita Harusnya datangkan orang dari Dinas Pemburuan itu. ya. Nah, tapi aktivitas trekking, ya, trekking ada, ya. Kita trekking dari tapi waktu awal pagi, ya. Sekitar jam 8 pagi kita mulai trekking daripada hospital ataupun rumah sakit, kemudian kita trekking ke penjara lama, ya. Tapi kalau sampai di kawasan hospital dan rumah sakit dan di penjara itu, ya memang Suasana. ya kita dapat rasakan energi yang nggak enak, ya. Jadi memang tidak ada yang bermalam di situ. Jadi memang setiap tahunnya ganti pemilikan, ya. Jadi kalau siapa yang mungkin ada ilmu daripada ya, Datangkan dari Indonesia. ya. Namanya pulau apa? Pulau Di tangan kerjanya. Bau durian enak nih. Ini masakan Cina.
Nih tulisannya Penang, Malaysia. Oh ini kali ini. Tapi kata itu tanya dulu kalau ada di sini kan ada. Nah ini kali Pak. Ini kali rame dah. Cendol Penang nih, cendol Penang. Jalur yang beda. Jadi beginilah ya. Kalau ada libur di Malaysia ya, terutamanya di kawasan jalur, di kawasan pusat kota biasanya gini. Ya macetnya 2 kali lipat daripada kebiasaannya. Makan aja 2 jam. Ya, hampir 2 jam macetnya ya. Dan kebiasaan saya sama Kevin di sini tiba sekitar jam 1 gitu kebiasaannya. Dan biasanya keluar dari Pulau Pinang ni jam 3.30. Setengah 4 kita udah keluar. Tapi ya ini mungkin pengalaman bagi kita semua ya. Chaurasta berada di sebelah kanan kita ini aja ya. Di sebelah kanan ini. Oke. Jadi kita akan ke Chaurasta untuk makan siang serta untuk beli belanja. Nasi kandar. Jadi kawasan sini lebih banyak nasi kandar ya, nasi kandar pokok ketapang ya, nasi kandar lain clear. Oke, kalau yang mau nasi kandar yang tertua di Pulau Pinang di Malaysia ya berada di lorongan ini ya, warnanya hijau kuning ya. Di sini yang mau belanja ada Maidin ya, yang mau oleh-oleh khas Pulau Pinang semuanya ada di sini. Jalur nih ya, harus mutar, jadi harus mutar agak jauh ya, karena perayaan Taipusam diadakan perarakannya jam ya. Mereka kan dari kuil-kuil yang kecil tapi yang usianya udah tua ya, diambil dewa-dewa ini diletakkan di atas. Penjajah lampu kecil. Lampu raya.
pemeriksaan kebersihan. Dan di sekitar kawasan warung seolah-olah ada penempatan ya di sebelah kiri ya. Itu namanya Bukit Bendera ya. Tadi kita lewat tol ya. Jadi kawasan ini kawasan free toll ya. Kerana ada kawasan perumahan di kawasan free toll. Nanti waktu kita keluar baru dikenakan tol semula ya. Jadi untuk masuk ke pulau ya, kita dikenakan tol sekali lagi di hadapan sana ya. Jadi masuk kalau mobil sekitar RM5 ya. Kalau dahulu motosikal masuk RM1.20 ya. Tapi sekarang sudah gratis ya. Kalau kita lewat gunakan ferry daripada Penang Sentral ya, itu dikenakan RM1.20 ya. Jadi kita masuk saja Okey ya, nih kita harus menggunakan ferry ya, menggunakan ferry. Jadi kalau macam mobil itu digunakan pantun ya. Jadi ya pergerakannya agak lambat ya. Tapi dulunya ya, satunya untuk di atas. Sekarang kita bisa lihat juga di sebelah kanan. Nah ini kalau sebagian pabrik yang kita lihat kemarin ya. Kiri dan kanan ini ya. Dan inilah pohon bakau ataupun pohon api-api yang ada di sepanjang pesisir pantai di Malaysia. Ini yang jembatan yang panjang itu kan, Pak? Dari sini juga kita kemarin kita lihat jambatan yang pertama ya nih ya, yaitu panjangnya daripada darat sehingga ke pulau 12.5 km ya. Dan dari sini juga kita bisa lihat jambatan nomor 2. Kita akan lewat sore nanti ya, di sebelah kiri kita ya, lihat. Itu 2 kali lipat daripada jambatan ini ya, 25.7. 25.7 nanti kita akan lewat jambatan itu kerana kita menuju ke arah selatan ya, ke Kuala Lumpur. Jadi macam saya katakan ya, kalau kita daripada utara kita akan gunakan jambatan nomor 1. Jadi kalau kita daripada Kuala Lumpur untuk tour, biasanya kita akan guna jambatan nomor 2 masuk tour. Kemudian untuk ke arah utara kita akan jambatan nomor 1 ini. Okey. Jadi untuk kalau jambatan Pulau Pinang yang pertama ini siap sepenuhnya pada tahun 1985. Sama tahun juga kelahiran mobil Malaysia yang pertama, yaitu Proton Saga ya. Jadi siap. Dan waktu itulah Tun Mahathir dia merasmikan jambatan Pulau Pinang ini dengan nyetir Proton Saga daripada Tanah Besar ke Pulau Pinang ya, ke arah pulau ya. Jadi tahun sebelum itu semuanya menggunakan perkhidmatan feri. Kalau di sini kita bisa lihat ya agak kecil ya, di bangunan orange itu ya, yang atapnya merah. Itu ferry ya, yang kita gantikan dengan yang baru. Okay. Dan kalau lihat di sebelah kiri ini juga, yang ini listrik ya, untuk listrik, bukannya kereta gantung ya. Ini bukannya
tiang untuk kereta gantung ya, tetapi untuk kabel listrik. Kerana kabel listrik daripada siapnya jambatan ini sehinggalah awal tahun lalu ya, semuanya kabel di bawah kita nih ya. Jadi kerana udah tua ya, sering berlaku kebakaran di bawah jambatan. Jadi pihak pemerintah merasakan harus pindahkan kabel listrik ini supaya lebih aman ya. Kalau seandainya berlaku kebakaran di bawah, biasanya jambatan ini ditutup dan tidak digunakan ya. Jadi macet di sepanjang jalur kita ya. Di sepanjang jalur yang kita gunakan tadi itu macet, dan harus gunakan jambatan yang nomor 2 yang lebih jauh ya. Jadi pihak pemerintah dia dirikan tiang-tiang ini ya. Pada mulanya kita sendiri pun merasakan ya, ini mungkin ya semuanya untuk kegunaan listrik ya, untuk listrik. Dan dari sini juga kita bisa lihat ya, pelabuhan Pulau Pinang di sebelah kanan kita ya, dan Bandar Georgetown yang kita akan menuju ke arah sana di sebelah kanan kita. Inggris ya. Jadi waktu dahulu kawasan Pulau Pinang ini sebagian kawasan naungan negeri Kedah ya. Jadi kan saya katakan kerajaan tertua di tanah Melayu ataupun di sini adalah kerajaan Kedah Tua ya. Pangkalannya di mana? Di Gunung Jerai ya, karena perang itu memang terlalu lama ya. Jadi untuk mencapai kemenangan dia harus Sultan harus bersetuju dengan apa yang Inggris minta. Jadi diberikan permintaannya, tetapi sebenarnya perjanjian itu telah diolah semula oleh Inggris ya. Karena kalau ikutkan hanyalah beberapa tahun sahaja Inggris bisa ambil dan dipulangkan semula kepada Sultan Kedah ya, tetapi diolah oleh orang Inggris ya, kerana Inggris ini sangat licik ya. Dan jam rehat dulu. Restoran Nasi Kandar. Malaysia menuju Penang. $300 lebih ya. Okey. Baik, jadi sekarang kita masih lagi
ya, berada di kawasan persepadanan antara Malaysia Thailand, ya. Kalau di sini kebanyakannya perkawinan campur orang Thailand sama orang Melayu sini, ya. Jadi di bagian utara kebanyakannya masih ada lagi perkampungan Siam, ya. Kalau dahulu memang kita panggil Siam, ya, karena kalau kawasan kita ini kawasan Melayu, ya. Kalau macam Pak Tri itu rumahnya di kawasan perkampungan dan penempatan orang-orang Melayu, ya, di 3 wilayah, Patani, Yala, dan Ratiwan, ya. Kalau Songkla yang di bagian kita ini, yang kita perbatasan ini, ya. Perbatasan Thailand ke Penang, Malaysia. Ya, kita keluar dari Thailand ke Malaysia ke arah Penang. Selamat pagi semua. Susu. Oke, ya. Jadi kita akan ke imigrasi Malaysia, ya, seperti Pak Tri ceritakan, kita harus bawa turun semua barang-barang yang ada yang bisa titip, hanyalah minuman saja, ya, bawa turun, ya. Semua mineral saja, mineral yang ini saja bisa.